Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat teman-teman semua. Pembahasan kali ini masih mengenai tanda baca yang ketiga. Pembahasan tanda baca untuk yang ketiga kali ini adalah tanda baca titik koma. Nah, apa saja fungsi dan penggunaan tanda baca titik koma? Nah, berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama, tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Nah, dalam konteks ini berarti kalimat setara itu adalah kalimat majemuk setara. Kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua bisa dihubungkan dengan konjungsi atau tanda hubung dan. Tetapi jika tidak menggunakan konjungsi dan, bisa menggunakan alternatif lain tanda baca titik koma. Seperti contoh berikut. Pertama, hari sudah malam, kemudian titik koma, anak-anak masih membaca buku. Nah, kata titik koma, tanda titik koma itu bisa diganti dengan konjungsi dan. Hari sudah malam dan anak-anak masih baca buku. Tapi ini diganti dengan titik koma. Fungsinya untuk memisahkan dua klausa dalam satu kalimat majemuk setara. Klausa pertama yaitu hari sudah malam. Klausa yang kedua adalah anak-anak masih membaca buku. Contoh berikutnya yaitu ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Nah, dari ketiga klausa tersebut jika digabung adalah menjadi kalimat majemuk setara. Kedudukan klausa yang satu dan klausa yang kedua atau klausa yang ketiga adalah setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada anak dan induk kalimat dalam konteks kalimat berikut. Nah, ini fungsi pertama dari tanda titik koma, memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain tetapi masih dalam satu kalimat majemuk setara. Selanjutnya, fungsi yang kedua atau penggunaan tanda titik koma yang kedua adalah dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya seperti ini misalnya. Nah, di sini ketika seseorang atau sebuah lembaga ingin menyampaikan syarat penerimaan, biasanya dirinci ada beberapa syarat. Maka untuk memisahkan syarat yang satu dengan syarat yang lain, karena itu masih dalam satu rangkaian syarat yang harus dipenuhi, maka digunakan titik koma. Seperti contoh berikut misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia. 2. Berijazah sarjana S1. Kemudian yang ketiga, berbadan sehat. Dan yang keempat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari konteks syarat berikut, antara syarat 1, 2, 3, dan 4 itu adalah satu rangkaian, tetapi setiap syarat memiliki klausa sendiri atau berdiri sendiri. Jadi diibaratkan ini adalah satu kalimat besar, tapi jika dirinci terdiri dari beberapa klausa. Maka untuk memisahkan klausa yang satu dengan yang lain bisa menggunakan tanda titik koma. Berikutnya, fungsi yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Nah, ini tanda titik koma ini dipakai untuk memisahkan bagian perincian untuk memerinci kalimat tetapi yang sudah digunakan tanda koma gitu ya. Langsung saja contohnya misalnya seperti ini. Nah,
Ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Nah, ini sebuah perincian semua, tapi setiap perincian memiliki kategori masing-masing. Untuk kategori yang pertama itu adalah kategori alat tulis atau ATK, termasuk buku, pensil, tinta, itu bagian dari ATK. Kemudian kategori yang kedua adalah pakaian. Ini ada baju, celana, dan kaos. Itu satu rangkaian. Berikutnya pisang, apel, dan jeruk. Itu juga satu rangkaian dalam konteks kategori buah. Nah, ini jadi ibu tidak perlu menulis ibu membeli ATK, titik 2, buku, pensil, dan tinta itu tidak ditulis ya. Perinciannya itu kalau titik 2 nanti di tanda baca yang sebelumnya. Tapi dalam konteks ini, karena ini ada 3 kategori, maka penggunaan tanda titik koma bisa dipakai di sini. Nah, seperti itu ya. Ini fungsi atau kegunaan titik koma. Atau contoh yang lain, misalnya di sini. Agenda pemilihan rapat kali ini meliputi A. Memilih ketua, sekretaris, dan bendara. Kemudian yang B, penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, ADART, dan program kerja. Dan yang C, pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Nah, di sini di dalam contoh yang kedua agenda rapat ini, jadi ada 3 kategori. Yang pertama itu pemilihan anggota atau pemilihan pengurus. Yang kedua menyusun anggaran atau kaidah-kaidah aturan dalam berorganisasi. Dan yang ketiga adalah mendata anggota dan seterusnya. Jadi ini ada 3 kategori dalam sebuah rapat. Maka setelah ada koma, kemudian untuk memisahkan kategori yang satu dengan kategori yang lain digunakanlah titik koma. Nah, demikian fungsi dari tanda baca titik koma. Berikutnya nanti penggunaan tanda baca titik 2 ini untuk pembahasan berikutnya. Sekian, terima kasih.